Yo. Ha. Berawal dari seorang pria muda bernama Thomas yang tergeletak di tanah setelah dipukuli oleh beberapa orang. Thomas kemudian pergi ke sebuah klinik dan bertemu dengan seorang perawat bernama Laura untuk mengobati luka-lukanya. Setelah lukanya diobati, Thomas pergi ke sebuah toko untuk membeli makanan. Ia kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki tanpa mengetahui tujuan yang pasti. Thomas sendiri merupakan seorang tentara yang baru saja dibebaskan dari penjara. Dalam perjalanan, Thomas melihat sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria terjun ke danau. Thomas segera menghampiri lokasi tersebut dan menemukan seorang pria parubaya bernama Ali. Rupanya, Ali kehilangan kendali karena terlalu banyak minum jus kelapa. Tak lama kemudian, seorang polisi datang ke lokasi kejadian. Namun karena Ali sudah tidak memiliki izin mengemudi akibat SIM-nya disita polisi, ia mengaku bahwa Thomaslah yang mengendarai mobil tersebut. Thomas memahami keadaan yang dialami Ali, sehingga ia bersedia mengaku sebagai pengemudi kendaraan itu demi menyelamatkan Ali dari tuntutan hukum. Akhirnya, Thomas berhasil mengeluarkan mobil tersebut lalu pergi bersama Ali ke rumahnya. Sesampainya di sana, Thomas terkejut ternyata Laura, perawat yang ditemuinya di klinik adalah istri Ali. Entschuldigung? Keesokan harinya Ali memberitahu Thomas bahwa dirinya masih dalam pengawasan polisi dan belum diperbolehkan mengemudi. Karena itu Ali menawarkan Thomas pekerjaan sementara sebagai sopir pribadinya dan Thomas menyetujuinya. Guten Morgen, Laura. Ali kemudian memperkenalkan Thomas kepada Laura, tetapi wanita itu tidak terlalu peduli karena sebelumnya mereka sudah saling mengenal. Ali dan Thomas pergi ke toko kelontong milik Ali. Di sana, seorang karyawan melakukan kesalahan yang membuat Ali marah hingga menghajar karyawan tersebut. Saat salah satu karyawan lain mencoba menyerang Ali, Thomas segera menjatuhkan pria itu dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya. Kejadian tersebut membuat Ali semakin kagum kepada Thomas. Meskipun mereka baru saling mengenal, Thomas telah menunjukkan kebaikannya dengan selalu membantu Ali. Setelah itu Ali meminta Thomas mengantarnya ke sebuah gudang tempat pengambilan barang untuk mencari tahu keberadaan Laura. Ali rupanya memantau istrinya dan memastikan bahwa Laura tidak mengkhianatinya. Ali dan istrinya kemudian mengajak Thomas bersantai di pinggir pantai. Dalam suasana penuh kebahagiaan dan kepercayaan, Ali memutar musik dan meminta Thomas menari bersama Laura. Namun saat Thomas mulai larut dalam tarian dan mencoba mendekati Laura, wanita itu segera menjauh karena takut Ali melihat kedekatan mereka. Tak lama kemudian Ali hampir terjatuh dari bukit, tetapi Thomas dengan sigap berhasil menyelamatkannya. Setelah itu mereka kembali ke rumah. Ali yang terlalu banyak minum jus jambu tertidur lelap sehingga Thomas dan Laura harus membopongnya ke kamar. Momen tersebut memberi kesempatan bagi Thomas dan Laura hingga akhirnya mereka memiliki romansa. Gute Nacht. Konnte nicht schlafen. Ich hab dir auch reingemacht. Danke. Keesokan paginya, Ali memberitahu Thomas bahwa beberapa hari lagi ia akan pergi ke luar kota. Karena itu Ali meminta Thomas menjaga Laura sekaligus mengurus bisnisnya selama ia pergi. Thomas pun menyetujuinya. Saat itu Ali melihat korek api milik Thomas dan berkomentar bahwa benda tersebut terlihat sangat mistis. Suatu malam Thomas diizinkan menggunakan mobil milik Ali. Namun ia memarkirkan mobil itu di pinggir jalan lalu berjalan menyusuri semak-semak untuk mengamati Laura dari luar jendela rumah. Ketika semak-semak bergerak dan menimbulkan suara, Laura menyadari bahwa Thomas berada di luar. Namun Ali segera keluar untuk memeriksa keadaan. Was du denn da? Nichts. Beberapa hari kemudian Ali meminta Thomas mengikuti mobil yang dikendarai Laura. Mereka mengikuti Laura hingga tiba di sebuah gudang pengambilan barang. Di sana Ali mendapati Laura sedang bersama seorang pria pemilik gudang di dalam sebuah ruangan. Dengan penuh amarah, Ali menarik Laura dan memukulnya. Sementara Thomas segera menghajar pria tersebut. Sesampainya di rumah, Ali bertanya kepada Laura mengapa ia melakukan hal itu. Laura mengungkapkan bahwa ia melakukannya demi uang.
Ali kemudian meminta Laura menyerahkan uang tersebut kepadanya sebelum akhirnya memeluk istrinya itu. Du schaffst das alles? Keesokan harinya Thomas mengantar Ali ke bandara untuk keberangkatannya keluar kota. Momen itu memberi Thomas kesempatan lebih banyak untuk bersama Laura. Namun, Laura kemudian mengungkapkan sebuah rahasia kepada Thomas. Ia pernah dipenjara dan setelah bebas ia bekerja di sebuah bar. Di tempat itulah ia bertemu dengan Ali. Laura menjelaskan bahwa Ali menikahinya hanya melalui pernikahan kontrak dan mereka memiliki kesepakatan bahwa seluruh harta Ali tidak akan diwariskan kepadanya. Thomas selalu mengakui kepada Laura bahwa dirinya pun memiliki masa lalu yang kelam. Dengan jujur, Thomas menyatakan bahwa ia sangat mencintai Laura. Namun Laura menegaskan bahwa ia tidak bisa hidup bersama Thomas jika Thomas tidak memiliki uang. Selain itu, Laura juga merasa bingung karena pernikahannya dengan Ali hanyalah sebuah kesia-siaan. Sag doch mal was. Die Schulden. Kemudian Thomas membawa Laura ke sebuah tebing di sekitar pantai. Di sana mereka menyusun rencana untuk mengajak Ali ke pantai, menghabisinya dan mengambil seluruh harta kekayaannya. Keesokan harinya, Laura menjemput Ali di bandara. Saat Ali hendak memasukkan tas ke bagasi mobil, ia melihat makanan dan minuman yang telah disiapkan Laura untuk perjalanan mereka. Laura menjelaskan bahwa semua itu sengaja dipersiapkan agar mereka bisa langsung pergi berlibur ke pantai setelah penjemputan. Sesampainya di pantai, Ali mengungkapkan isi hatinya kepada Laura. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Laura dan berencana mengatur agar mereka dapat bersama-sama menikmati seluruh hartanya. Pengakuan itu membuat Laura merasa sangat sedih. Ich gekauft habe und ich gedacht. Laura kemudian turun dari mobil dan berjalan menjauh, sementara Ali mengikutinya. Namun Laura meminta Ali menunggu sebentar karena ia mengaku lupa mengunci mobil. Laura kembali ke arah mobil dan diam-diam menemui Thomas yang bersembunyi di balik semak-semak untuk membatalkan rencana mereka. Tindakan Laura membuat Ali curiga. Ia mendekati semak-semak tersebut dan menemukan korek api milik Thomas. Saat itu juga Ali menyadari Thomas sedang bersembunyi di sana. Komm raus! Thomas! Komm raus! Ali kemudian meminta Thomas keluar dan menyuruh Laura pergi bersama pria itu. Dengan penuh amarah dan perasaan dihianati oleh istrinya, serta Thomas yang selama ini ia telah percaya, Ali menaiki mobilnya dan melaju hingga jatuh ke bawah tebing. Film pun berakhir.